Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, kita hari ini berada di tanggal 2 Desember 2025 dan seperti biasa kita akan lihat seperti apa kondisi market ya, dan juga kita akan melihat tidak hanya peluang tapi juga bagaimana kita bisa meminimalisir resiko yang ada seperti itu. Jadi di perdagangan semalam Bitcoin di sesi US kembali dibawa turun. Kali ini dia drop sampai 85.000 guys. Ya, ini merupakan level yang menurutku cukup low ya dari penurunan yang sebelumnya. Kita kemarin sudah sempat bahas juga sekilas tentang potensial Bitcoin ini menuju level 85 kalau ditarik dengan Fibonacci retracement. Level Fibo 61,8 itu ada di 85.300-an ya, dan overall sih ini udah tercapai. Jadi dalam jangka waktu pendek kita mungkin akan mendapatkan closing untuk daily time frame-nya yang sejauh ini ya candle merah, teman-teman. Akan tetapi kalau kita melihat dari progres, misalkan kita pakai RSI ya atau MACD misalkan. Nah, ini kalau RSI teman-teman perhatikan ya, RSI kemarin sudah sempat berada dalam level jenuh jualnya, yaitu di tanggal 22 November 2025. Dan kali ini akan sangat menarik kalau Bitcoin sudah cukup turun sampai 85.000 dan pelan-pelan buat recovery. Itu nanti kita akan bahas detailnya, tapi aku mau ajak teman-teman buat melihat beberapa sentimen dan news yang mungkin akan mempengaruhi kondisi pasar buat hari ini. Oke, hari ini kita akan dapat Jerome Powell speak jam 8 pagi guys. Ya, ini jam 8 pagi bakalan sangat mempengaruhi kira-kira Jerome Powell akan ngomong apa kalau ada yang berhubungan atau bersinggungan langsung dengan inflasi, ketenaga kerjaan. Nah, itu bisa jadi membuat marketnya volatil. Tapi kalau nggak ada ngomong tentang itu, ya harusnya sih market baik-baik aja. Selain itu juga hari ini ya kita akan dapat data CPI inflation dari Uni Eropa ya. CPI and core CPI jam 5 sore nanti. Sementara dari sesi US akan ada data job opening. Ini penting banget dan juga eh, job opening dan juga Michelle Bowman akan speech ya. Member FOMC akan speech gitu. Itu sih beberapa poin penting buat hari ini. Sementara kemarin data nggak terlalu gimana-gimana, tapi Bank of Japan kemarin dari Ueda ya, itu dia sempat speech, nadanya lumayan hawkish, teman-teman. Ini mengisyaratkan potensial rate cut lagi ya, bukan rate cut tapi kenaikan high risk ya, high rate untuk Bank of Japan itu meningkat gitu untuk pertemuan berikutnya, kayaknya di akhir bulan Desember. Itu salah satu sentimen dan trigger untuk market. Terus juga kemarin itu ada data PMI dari Amerika Serikat. Overall datanya lumayan berimbang ya, antara manufacturing PMI, kemudian juga PMI prices ini naik sedikit di atas dan sedikit di bawah. Jadi sebenarnya ini fine-fine aja gitu. Cukup berimbang lah untuk data. Lalu kalau kita lihat dari Fed Rate Monitor Tools, probability the Fed masih cukup tinggi untuk rate cut tanggal 11 Desember nanti ya. Ini kita punya waktu sekitar 1 minggu 2 hari ke depan ya, kurang lebihnya. Kalau dari segi narasi news, ini dari Koinvestasi, apa saja yang menjadi trigger kenapa market kemarin mengalami penurunan. Jadi di saat market sudah dinilai price in ya, karena ada probability the Fed pangkas suku bunga di bulan Desember ini meningkat, otomatis kan banyak tuh yang optimis, banyak yang open yang namanya long position ya, kurang lebih kayak gitu. Kemudian ya liquidity sweep, teman-teman. Terus juga ada beberapa kripto yang kena hacker ya, hacking. Seperti Yen Finance kemarin kena hack, di mana hackernya itu mengirim 1000 Ethereum ke Tornado Cash. Kayak ditransfer gitu, teman-teman. Ya kurang lebih kayak gitu. Peretas menguras Yearn Ethereum dan mengirimkan 1000 Ethereum ke Tornado Cash. Ada juga yang beberapa dikirim lewat Upbit. Lalu ada juga gelombang liquidity besar atau likuidasi besar ya. Ini dia impact daripada market sudah price in duluan. Gitu.
Kemudian penyebab yang lain adalah ini, Bank of Japan ada potensial, menaikkan suku bunganya kembali, teman-teman, dan ini kabar, buruk ya, kabar buruk. Kenapa? Sebelumnya Bank of Japan sudah melakukan, kenaikan suku bunga dan itu bikin marketnya lumayan crash, lumayan down gitu, dan menurutku sih kali ini kalau dia sampai naikin suku bunga lagi akhir tahun, ini bakalan bisa parah juga. Kemudian dari berita yang lain adalah, nah ini teman-teman, calon pengganti Chairman Jerome Powell ya, yaitu Hassett. Jadi 5 hari terakhir, dari Polymarket ya, ini sudah mulai, melakukan kayak voting gitu atau spekulasi kira-kira siapa yang akan menggantikan Chairman Jerome Powell. Nama Hassett muncul dengan probability sekitar 53%. Ya, kemungkinan dia bakalan menjadi the next Fed Chair gitu, dan ini tentu saja bakalan menarik nih teman-teman. Terus juga ada Fed Governor, yaitu Christopher Waller punya chance sekitar 2-3%. Tapi Hassett paling besar. Wow, ini bakalan menarik sih. Apakah Jerome Powell bakalan segera diganti ya? Kemudian dari berita yang lain, nah ini belum ada update dari ETF, jadi kita skip dulu ya teman-teman. Ini datanya masih per 28 November, jadi belum ada updatean. Kemudian ada kabar juga datangnya dari Grayscale Chainlink Trust. Ini bakalan rilis guys, ETF baru ya. ETF baru untuk Chainlink ya, yang akan diluncurkan oleh manajer investasi Grayscale. Nah, ini dia daftar-daftar token apa saja yang sudah ada ETF-nya dan apa yang akan ada possibility-nya. BNB ada possibility, kemudian Tron, Litecoin penambahan akan ada liquidity juga, ada possibility juga. Dogecoin ETF kemarin sudah di-approve. Kemudian Hyperliquid ETF juga ada probability. Kemudian ZEC, Crow sama Avax juga ada peningkatan possibility. Sama ini SUI guys. Possibility itu artinya kemungkinan ya teman-teman, belum resmi tapi ada kemungkinan ETF baru akan ditambahkan. Sementara itu dari MicroStrategy kemarin kembali melakukan pembelian berupa Bitcoin. Kali ini jumlah pembeliannya itu hanya 130 Bitcoin saja. Tidak se-ekstrim, tidak sebesar yang biasa-biasanya. Ya, karena dia melihat market cenderung down. Gitu. Nah, ini beritanya Tornado Cash kena hack. Yearn Finance kena hack ya. Banyak aset yang keluar dari Yearn Finance dan ditransfer ke Tornado Cash, ada yang ke-update juga oleh hacker. Jadi ini kemarin turut menambah sentimen negatif buat pasar. Oke, ini adalah kalender untuk bulan Desember 2025 ya, sudah di-upload teman-teman. Bakalan sangat penting buat kita perhatikan ya. Ada beberapa update penting, ada VeChain yang akan ada Hayabusa upgrade di tanggal 2 hari ini. Kemudian Fusaka mainnet upgrade dari Ethereum besok. Lalu ada Renzo akan di burning. Data PCE inflation dari Amerika Serikat tanggal 5 nanti bakalan penting juga. Kemudian Mega It expected akan ada mainnet ya tanggal 8. Moga-moga bisa disegerakan. Interest rate decision tanggal 10 Desember. Kalau di Indonesia tanggal 11. Kalau di Amerika tanggal 10. Ini kita pakai waktunya Amerika. Kemudian Aster akan ada buyback tanggal 10 juga guys. Dan masih ada update lainnya. Kalian bisa cek langsung di Twitter ya, di Layer GG. Oke. Now, kemana Bitcoin? Teman-teman, kalau suara saya agak bengek, mohon maaf ya, lagi kurang sehat. Oke, kita akan coba untuk bahas dulu dari weekly close-nya kemarin. Nah, kemarin Bitcoin weekly close lumayan bagus ya. Ya sebenarnya sih nggak bagus-bagus banget, tapi at least lah Bitcoinnya dipertahankan di kisaran level 90.000 untuk dia close. Dan setelah closing langsung marketnya diseret turun lagi guys. Tekanan jual masih sangat tinggi, membawa pergerakan Bitcoin lumayan drop sekarang. Gitu. Harapan kita adalah moga-moga di area-area sekarang Bitcoin ini start to bottoming. Di 85.000 ini semoga start to bottoming dan prepare untuk kenaikan selanjutnya setelah tekanan jual yang bisa dibilang lumayan signifikan. Jadi kesimpulan sementara saya sih dari weekly kemarin, close-nya itu sudah diupayakan bagus. Walaupun setelah closing weekly langsung diseret turun ya. Gitu.
Dan untuk sekarang gimana probability-nya beli? Nah, ini kita lihat dari time frame daily, guys. Kalau dari time frame daily, ekspektasi kita adalah ini adalah wave 2-nya. Di sini adalah wave 1, ya. Berarti kemungkinan Bitcoin masih ada potensial kenaikan kalau Bitcoin ini bisa respect area sekarang 84.000 ya. Nah, ini dia pas banget ketahan di area 85.000 ya sampai dengan 83.000. Ini kita pakai data dari Coinbase ya, atau chart dari Coinbase, dia lagi ketahan, guys. Gitu. Area support kuat buat Bitcoin adalah di sini 80.000. Jika seandainya Bitcoin sampai di bawah turun sedalam itu, ya, let's say ke 80.000, ini udah hati-hati sih, karena possibility dia untuk ngedip di bawah itu akan terbuka, ya. Intinya kalau Bitcoin sampai turun sampai sini 80.000, ini udah hati-hati. Ya, itu tanda bahaya. Kalau dia bisa bertahan di area sekarang dan dia pelan-pelan buat reversal atau sideways paling nggak di area ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus untuk next movement uptrend ke depan. Gitu. Sementara sih karena kita juga belum melihat reaksi yang begitu signifikan dari pasar, saya sendiri juga belum bisa mempertimbangkan adanya potensial kenaikan yang kuat. Gitu. Tapi kalau kita lihat misalkan dari time frame 4 jam, sebenarnya udah mulai ada buyer yang masuk pada Bitcoin. Tapi ini perlu di follow up lagi sih sampai nanti close daily-nya. Ya, moga-moga Bitcoin bisa dibawa naik dulu, setidaknya buat jangka pendek. Sebab kalau pergerakan Bitcoin masih mendapatkan tekanan juga di sesi Asia nanti, itu bakalan besar kemungkinannya dia untuk create yang namanya lower lagi di bawah, lower low di bawah, seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan dari time frame 4 jam memang ada potensial buat kenaikan ya. Kalau dari time frame 1 jamnya, guys, coba kalian lihat di sini secara RSI sudah mulai menunjukkan divergence ya. Ini probability-nya bullish divergence yang disertai dengan volume perdagangan yang lumayan meningkat. Nah, jika Bitcoin beneran bottoming dari level 85.000 ini dan start to recovery setelahnya, ini bisa menjadi sebuah sentimen bagus buat kenaikan selanjutnya, gitu. Saya rasa sih itu buat sekarang ini. Jadi intinya gini, guys, Bitcoin itu probably lagi create wave 2 di sini. Ya, sebelumnya mohon maaf saya harus adjust karena kan kita expect kemarin itu ini adalah wave 1, sementara ini adalah wave 2 di 89 sampai 88.000 ya. Itu analisa kemarin, teman-teman. Tapi setelah kita melihat progres Bitcoin itu di hari Jumat, dari hari Kamis sih. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 4 hari ya. Karena kan ada event kayak Thanksgiving, kemudian Black Friday, weekend ya, Sabtu dan Minggu. Nah, itu Bitcoin kan cuma bergerak sideways ya di sini. Nah, ini dia hit area tertinggi baru, guys, saat dia sideways itu, yaitu di sekitaran level 93.000. Jadi aku adjust wave satunya yang sebelumnya ada di sini ya ke sini. Karena harus menyesuaikan juga dengan situasi puncak gitu. Nah, selanjutnya probability-nya ini adalah wave 2 gitu. Jadi dengan menggunakan Fibonacci tadi kita sudah petakan kira-kira di mana Bitcoin akan berpotensi mantul, yaitu di sekitaran level 85.000, turun-turun dikit 83.000. Tapi ya kemarin bisa bertahan di 85.000, which is sudah bagus. Nah, sekarang tinggal menunggu closingnya bagaimana. Closing daily itu akan sangat berpengaruh. Sementara dari RSI sih udah mulai menunjukkan indikasi pembalikan arah. Moga-moga ini nanti bisa di follow up seperti ini ya, teman-teman. Gitu. Kurang lebih wave 2 ini dia mengarah nanti naik ke wave 3. Nah, itu yang kita perlu buat antisipasi ke depannya. Oke, kalau seandainya ini benar, maka Bitcoin sebenarnya masih dalam jalur penguatan. Walaupun memang sempat sudah naik tapi dibawa turun lagi. Itu koreksi yang cukup dalam dan menurutku sih ekstrim juga ya kemarin itu. Tapi itu adalah bagian dari market gitu. Kemarin kita juga sudah sempat petakan di live, mungkin teman-teman ada yang ikut. Karena teman-teman nanya nih di mana kira-kira bottom lokalnya Bitcoin. Itu saya bilang ini ada potensial wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Ada potensial seperti itu. Moga-moga sih masuk ya.
Moga-moga outlook-nya masuk. Karena kalau ini masuk, ya harusnya wave 5 udah kebentuk dan prepare untuk recovery. Oke, gitu aja buat update kali ini. At the end semua balik lagi sama closing daily hari ini guys, akan sangat penting buat Bitcoin. Batasan kita tadi jelas, kalau Bitcoin sampai turun di bawah 80.000, potensial dia untuk create lower low baru di bawah akan lebih besar. Tapi kalau Bitcoin bisa mantul dari level 85 ini dan dia pelan-pelan recovery, itu udah menjadi sentimen yang bagus. Tuh, untuk kedepannya ya. Kalau kita lihat sebenarnya dari time frame daily, kita butuh body candle merah yang lebih kecil daripada area ini. Mungkin kalau bisa ke 87.000 akan bagus banget sih buat Bitcoin ke depan. Well, gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman selalu jaga kesehatan, stay safe buat kita semua. Manfaatkan momentum kalau ada. Ini kayaknya ada momentum gitu, tapi belum pasti juga karena kita belum lihat closing daily hari ini gitu. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih. See you guys.